Abbas Ad-Dainuri berkata-kata pada majelisnya. Lalu seorang wanita menjerit, karena perasaan kegembiraan. Lalu Abul Abbas Ad-Dainuri berkata kepada wanita tersebut, matilah. Wanita itu lalu bangun berdiri. Tatkala ia telah sampai di pintu rumah, lalu ia berpaling kepada Abul Abbas, seraya berkata, aku telah mati. Dan ia jatuh dalam keadaan telah meninggal. Diceritakan dari Fatimah saudara perempuan Abi Ali Ar-Rauzabari, yang mengatakan, tatkala telah dekat ajal Abi Ali Ar-Rauzabari dan adalah kepalanya dalam pangkuanku. Lalu ia membuka kedua matanya, seraya berkata, ini adalah pintu langit yang sudah terbuka. Ini sorga yang sudah dihiasi. Dan ini yang mengatakan, yang berkata, hai Abi Ali, telah kami sampaikan kepada engkau, tingkat yang tertinggi, walaupun engkau tiada menghendakinya. Kemudian, lalu ia berpantun. Hak engkau. Aku tidak memandang kepada selain engkau. Dengan mata kasih sayang, sehingga aku melihat engkau. Aku melihat engkau yang mengazabkan aku, dengan lesunya perhatian. Dan dengan pipi yang merah, dari malunya kepadamu. Dikatakan kepada Al-Junaid, katakanlah, la ilaha illallah. Al-Junaid lalu menjawab, aku tidak lupa kepadanya, maka aku menyebutkannya. Ja'far bin Nasir bertanya kepada Bakran Ad-Dainuri pelayan As-Shibli, apakah yang engkau lihat dari As-Shibli? Bakran Ad-Dainuri menjawab, As-Shibli mengatakan, padaku ada sedirham harta zalim. Lalu aku bersedekah kepada yang empunya dirham itu, dengan ribuan dirham. Tidaklah pada hatiku kesibukan yang lebih besar dari itu. Kemudian As-Shibli berkata, wudukanlah aku untuk salat. Lalu aku laksanakan, maka aku lupa menyelang-nyelangi janggutnya. Dan beliau tidak dapat berbicara lagi. Maka dipegangnya tanganku dan dimasukkannya dalam janggutnya. Kemudian, beliau meninggal. Lalu Ja'far menangis, seraya berkata, apa yang kamu katakan tentang orang, yang tidak luput pada akhir usianya, suatu adab pun dari adab-adab syariat agama. Ditanyakan kepada Bashar bin Al-Harits, tatkala beliau akan wafat dan ada yang demikian itu menyukarkan kepada beliau, seakan-akan engkau mencintai hidup. Bashar bin Al-Harits menjawab, datang kepada Allah itu lebih sangat cinta. Ditanyakan kepada Solih bin Mismar, tidakkah engkau meninggalkan pesan, wasiat kepada anak engkau dan keluarga engkau? Solih menjawab, sesungguhnya aku malu kepada Allah, bahwa aku meninggalkan wasiat bagi mereka, kepada selain Allah. Tatkala Abu Sulaiman Ad-Darani mendekati wafat, maka datang kepadanya para sahabatnya, seraya mengatakan, bergembiralah. Sesungguhnya engkau akan datang kepada Tuhan, yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab kepada mereka, apakah tidak kamu mengatakan, jagalah dirimu. Sesungguhnya engkau akan datang kepada Tuhan, yang akan memperhitungkan amal engkau dengan yang sekecil-kecilnya dan akan menyiksakan engkau dengan yang sebesar-besarnya. Tatkala Abu Bakar Al-Wasiti mendekati wafat, lalu dikatakan kepadanya, berilah kami wasiat. Abu Bakar Al-Wasiti menjawab, peliharalah akan kehendak kebenaran padamu. Sebahagian mereka mendekati meninggal, lalu istrinya menangis. Maka ia bertanya kepada istrinya, apakah yang menyebabkan engkau maka menangis? Istrinya itu menjawab, kepada engkau maka aku menangis. Suaminya itu menjawab, jikalau engkau akan menangis juga, maka menangislah kepada diri engkau sendiri. Maka wanita itu telah menangis untuk hari tersebut 40 tahun. Al-Junaid berkata, aku masuk ke tempat Siri As-Sukti. Aku mengunjunginya pada sakit kematiannya. Lalu aku bertanya, bagaimana engkau mendapati diri engkau? Siri As-Sukti lalu bermadah. Bagaimana aku mengadu, kepada tabibku, apa yang padaku? Dan yang menimpakan aku, adalah dari tabibku. Maka aku mengambil kipas, untuk mengipaskannya. Maka beliau berkata, bagaimana diperoleh angin kipas, oleh orang yang rongga badannya terbakar.
Kemudian, beliau bermadah. Hati itu terbakar dan air mata itu mendahuluinya. Kesusahan itu berkumpul dan kesabaran itu bercerai-berai. Bagaimana ketetapan, kepada orang yang tiada ketetapan baginya? Dari yang dianiayakan, oleh nafsu, rindu dan kacaunya. Hai Tuhan, kalau ada sesuatu, yang padanya kelapangan bagiku, maka curahkanlah nikmat kepadaku, apa yang ada bagi sisa hidupku. Diceritakan, bahwa suatu golongan dari para sahabat Asy-Syibli, masuk ke tempatnya dan dia dalam sakit yang membawanya kepada kematian. Mereka lalu mengatakan kepadanya, bacakanlah, la ilaha illallah. Asy-Syibli lalu bermadah, bahwa rumah, yang engkau penghuninya, tidaklah memerlukan kepada pelita. Wajahmu yang dicita-citakan itu alasan kita, pada hari yang dengan alasan-alasan datanglah manusia. Allah tidak memberikan, bagiku kelapangan. Pada hari aku serukan, dari engkau dengan kelapangan. Diceritakan, bahwa Abul Abbas bin Atta, masuk ke tempat Al-Junaid, pada waktu nazeanya kesulitan mati. Lalu ia memberi salam kepada Al-Junaid, maka tidak dijawabnya. Kemudian, sesudah sesaat, barulah ia menjawab, seraya berkata, maafkanlah aku, bahwa aku tadi berada dalam wiridku. Kemudian, ia memalingkan wajahnya ke kiblat dan bertakbir, dan meninggal dunia. Ditanyakan kepada Al-Hatani, tatkala beliau akan meninggal, apakah yang ada dari amal engkau? Beliau lalu menjawab, jikalau tidak dekatlah ajalku, niscaya tidak aku kabarkan kepadamu. Aku berdiri atas pintu hatiku 40 tahun. Maka setiap kali berlalu padanya selain Allah, niscaya aku dindingkan dia daripadanya. Diceritakan dari Al-Mutamir, yang mengatakan, adalah aku dalam rombongan orang yang datang kepada Al-Hakam bin Abdul Malik, ketika datang kepadanya kebenaran kematian. Aku lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, mudahkanlah kepadanya sakratul maut. Sesungguhnya dia telah ada dan ada. Lalu aku sebutkan kebaikan-kebaikannya. Lalu ia sadar, maka ia bertanya, siapa yang berbicara tadi? Aku lalu menjawab, aku. Ia maka berkata, bahwa malakul maut mengatakan kepadaku, bahwa aku dengan setiap orang yang pemurah, lagi berkawan. Kemudian, ia wafat. Tatkala Yusuf bin Asbat mendekati wafat, ia disaksikan oleh Hujaifah. Lalu Hujaifah mendapatinya dalam keadaan kurang sabar. Maka ia bertanya, hai Abu Muhammad, sekarang ini waktu kurang sabar dan gundah. Yusuf bin Asbat menjawab, hai Abu Abdillah, bagaimana aku tidak kurang sabar dan tidak gundah? Aku sesungguhnya tidak mengetahui, bahwa aku membenarkan Allah pada sesuatu dari amalku. Hujaifah lalu menjawab, alangkah mengherankan bagi orang solih ini. Ia bersumpah ketika ia akan meninggal, bahwa ia tidak mengetahui, bahwa ia membenarkan Allah pada sesuatu dari amalnya. Dari Al-Mughazili, yang mengatakan, aku masuk ke tempat syekhku, guruku, dari para sahabat kaum sufi itu dan ia sedang sakit. Ia seraya mengatakan, mungkin bagi engkau bahwa engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Maka kasihanilah aku. Sebahagian para guru masuk ke tempat Mimsyat ad-Dainuri pada waktu beliau akan wafat. Lalu guru itu mengatakan kepada Mimsyat ad-Dainuri, kiranya Allah berbuat dan menciptakan, sebagai doa. Mimsyat ad-Dainuri lalu tertawa dan mengatakan, semenjak 30 tahun, didatangkan kepadaku sorga dengan apa yang ada di dalamnya. Maka tidak aku pinjamkan mataku kepadanya. Dikatakan kepada Ruwaim al-Baghdadi, ketika beliau akan meninggal, ucapkanlah, la ilaha illallah. Ruwaim al-Baghdadi menjawab, tiada yang lebih baik, yang lain daripadanya. Tatkala Ats-Sauro akan wafat, maka dikatakan kepadanya, bacalah, la ilaha illallah. Lalu ia menjawab, apakah tidak di sana itu urusan? Al-Mazani masuk ke tempat Asy-Syafi'i dalam sakitnya, yang ia wafat pada sakit itu. Al-Mazani lalu bertanya kepada Asy-Syafi'i,
bagaimana keadaan engkau, hai Abu Abdillah? Asy-Syafi'i menjawab, aku akan berangkat dari dunia, akan berpisah dengan saudara-saudara, akan bertemu dengan keburukan amalku, akan meminum gelas kematian dan akan datang kepada Allah Ta'ala. Aku tidak tahu, adakah rohku menjadi ke sorga, maka aku akan merasa enak padanya. Atau ke neraka, maka aku akan menghiburkannya. Kemudian, Asy-Syafi'i bermadah. Tatkala telah kesatlah hatiku dan telah sempitlah mazhabku, maka aku jadikan harapanku, terserah kepada kemaafanmu. Telah membesarlah dosaku. Maka tatkala aku membandingkannya, dengan kemaafan engkau Tuhanku, niscaya kemaafan engkau yang terbesar daripadanya. Senantiasalah engkau mempunyai kemaafan, dari dosa, yang senantiasa engkau limpahkan. Dan engkau maafkan, karena kenikmatanmu dan kemurahan. Jikalau tidaklah engkau, maka tidaklah keliru, Abid dengan iblis. Bagaimanakah Adam pilihan engkau, dia telah dikelirukan oleh iblis. Tatkala Ahmad bin Hatlerawai mendekati wafat, maka beliau ditanyakan dari suatu persoalan. Lalu kedua matanya bercucuran air mata, seraya berkata, hai anakku, pintu yang telah aku mengetuknya semenjak 95 tahun, itulah pintu yang dibukakan pada saat ini bagiku. Aku tidak tahu, adakah dibukakan dengan kebahagiaan atau dengan kesengsaraan. Maka bilakah bagiku waktu jawaban? Maka inilah ucapan-ucapan mereka itu. Hanya perkataan-perkataan itu berlainan, menurut berlainannya hal keadaan mereka. Maka mengeraslah ketakutan atas sebahagian mereka, harapan atas sebahagian mereka, rindu dan cinta atas sebahagian mereka. Maka masing-masing mereka berbicara menurut hal keadaannya. Dan semua itu benar, dengan dikaitkan kepada hal keadaan mereka. Bab ke-6, tentang ucapan orang-orang, arifin, mengenai jenazah, kuburan dan hukum ziarah kubur. Ketahuilah kiranya, bahwa jenazah itu menjadi ibarat bagi orang yang bermata hati. Padanya pemberitahuan dan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tidak menambahkan bagi mereka dengan menyaksikan jenazah itu, selain kekesatan hati. Karena mereka menyangka, bahwa mereka hanya memandang kepada jenazah orang lain saja. Dan mereka tidak mengira, bahwa sudah pasti mereka akan dibawa dalam peti jenazah. Atau mereka mengira yang demikian, akan tetapi, mereka tidak menaksirkan yang demikian pada waktu dekat. Dan tidak memikirkan, bahwa orang-orang yang dibawa dalam peti jenazah itu, begitulah adanya mereka menyangkakannya. Maka batallah perkiraan mereka, dan lenyaplah zaman mereka dalam waktu dekat. Maka tidaklah seorang hamba memandang kepada jenazah, selain hendaklah mengumpamakan dirinya yang dibawa dalam jenazah itu. Sesungguhnya ia akan dibawa dalam jenazah dalam waktu dekat. Dan seakan-akan sudah sungguh-sungguh. Mungkin besok atau sesudah besok. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia apabila melihat jenazah, niscaya mengatakan, lalulah, bahwa kami akan menyusul. Adalah Mahlul ad-Dimashqi, apabila melihat jenazah, niscaya berkata, pergilah, sesungguhnya kami pun akan pergi. Adalah pengajaran yang sangat berkesan, kelalaian yang segera hilang. Hilanglah yang pertama, dan yang akhir itu tiada berakal. Usaid bin Hutler berkata, tiadalah aku menyaksikan jenazah, lalu diriku membisikkan kepadaku dengan sesuatu, selain dari apa yang sedang diperbuat dan apa yang akan jadi. Tatkala saudara Malik bin Dinar meninggal, lalu Malik keluar dalam rombongan pembawa jenazah, dengan menangis dan berkata, demi Allah, tidak tetaplah mataku, sebelum aku tahu, kepada apa jadinya aku ini. Dan aku tidak tahu, selama aku masih hidup. Al-Amasi berkata, kami menyaksikan jenazah-jenazah. Maka kami tidak mengetahui siapakah yang kami bertaziah, karena kesedihan semua. Sabit al-Banani berkata, kami menyaksikan jenazah-jenazah. Maka kami tidak melihat, selain orang yang menutup muka, yang menangis.
Maka demikianlah adanya ketakutan mereka kepada mati. Dan sekarang, kita tidak melihat golongan yang menghadiri jenazah, selain kebanyakan mereka itu tertawa dan main-main. Mereka tidak membicarakan, selain tentang harta pusaka dan yang ditinggalkan oleh yang meninggal kepada pewaris-pewarisnya. Teman-teman dan kaum keluarganya tidak memikirkan, selain tentang upaya, yang dengan upaya itu, ia akan memperoleh sebahagian yang ditinggalkannya. Dan tiada seorang pun dari mereka yang memikirkan, selain apa yang dikehendaki oleh Allah tentang jenazah dirinya dan tentang halnya apabila dibawa orang nanti dalam jenazah itu. Tiada sebab bagi kelalaian ini, selain oleh kekesatan hati, dengan banyaknya perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga kita lupa kepada Allah Ta'ala, hari akhirat dan huru-hara yang ada di hadapan kita. Lalu jadilah kita ini bermain-main, lalai dan sibuk dengan yang tidak penting bagi kita. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala akan terbangun dari kelalaian ini. Sesungguhnya sebaik-baik hal keadaan orang yang menghadiri jenazah, ialah tangisan mereka kepada mayit. Dan jikalau mereka menggunakan akal pikiran, niscaya mereka tangisi kepada diri mereka sendiri. Tidak kepada mayit yang ada di hadapannya. Ibrahim Az-Zayyat melihat kepada orang banyak yang memohonkan rahmat kepada mayit. Lalu beliau berkata, jikalau kamu memohonkan rahmat kepada dirimu sendiri, sesungguhnya adalah lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya ia akan lepas dari 3 macam huru-hara, wajah malakul maut dan sudah dilihatnya, kepahitan mati dan sudah dirasakannya dan ketakutan kepada su'ul hatimah dan sudah ia merasa aman daripadanya. Abu Amr al-Ala berkata, aku duduk pada tempat Jarir dan ia sedang mendiktekan kepada penulisnya sekuntum syair. Maka terlihatlah jenazah, lalu ia berhenti daripada mendiktekan itu, seraya berkata, aku menjadi tua demi Allah oleh karena melihat jenazah-jenazah ini. Lalu ia bermadah, dikejutkan kami, oleh jenazah-jenazah yang menghadapi. Dan kami melalai-lalaikan hati, ketika jenazah itu pergi membelakangi. Seperti terkejutnya serombongan domba, karena serangan serigala. Maka tatkala telah menghilanglah serigala, lalu domba itu kembali bergembira. Di antara adab menghadiri jenazah, ialah bertafakur, memperingatkan diri, bersedia dan berjalan di depannya, dengan keadaan merendahkan diri, sebagaimana telah kami menyebutkan adab dan sunatnya pada ilmu fikih dahulu. Di antara adab menghadiri jenazah, ialah baik sangka dengan orang yang meninggal, walaupun ia orang fasik. Dan jahat sangka dengan diri sendiri, walaupun zahiriyahnya baik. Bahwa kesudahan al-hatimah itu sangat berbahaya, yang kita tidak mengetahui akan hakikat maknanya. Dan karena itulah, diriwayatkan dari Umar bin Zar, bahwa telah meninggal seorang dari tetangganya. Dan tetangga itu sangat boros kepada dirinya sendiri. Lalu kebanyakan orang tidak menghadiri jenazahnya. Maka Umar bin Zar tadi menghadirinya dan mengerjakan salat kepadanya. Tatkala diturunkan ke dalam kuburnya, maka Umar bin Zar berdiri di atas kuburannya dan mengatakan, kiranya Allah menurunkan rahmat kepada engkau, hai ayah si Anu. Telah engkau sertakan umur engkau dengan keesaan dan engkau debukan wajah engkau dengan sujud. Walaupun mereka itu mengatakan, berdosa dan mempunyai banyak kesalahan. Maka siapakah dari kita, yang tidak berdosa dan tidak mempunyai kesalahan? Diceritakan, bahwa seorang laki-laki dari orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan merusak, meninggal dunia pada sebahagian sudut kota Basrah, Irak. Maka istrinya tidak mendapati orang yang akan menolongnya pada membawa jenazahnya. Karena tiada seorang pun dari tetangganya yang mengetahui dengan wanita itu, karena banyaknya perbuatan fasik suaminya. Maka istrinya itu mengongkosi orang-orang yang membawa jenazah. Dan dibawanya ke tempat disembahyangkan. Maka tiada seorang pun yang menyembahyangkannya. Lalu dibawakan ke padang Sahara untuk dikuburkan. Maka adalah di atas bukit yang berdekatan dengan tempat itu, seorang zahid yang termasuk golongan orang-orang zahid yang terbesar.
Maka dilihat oleh istri yang meninggal itu, seperti orang yang menunggu jenazah. Kemudian, orang zahid tadi, bermaksud bersalat jenazah. Maka tersiarlah berita dalam kampung itu, bahwa seorang zahid turun untuk bersalat jenazah kepada si Anu. Lalu keluarlah penduduk kampung. Maka orang zahid itu bersalat dan penduduk kampung pun bersalat kepada yang meninggal itu. Dan manusia banyak merasa heran dari salatnya orang zahid tadi kepada yang meninggal tersebut. Orang zahid itu lalu mengatakan, dikatakan kepadaku dalam tidur, pergilah ke tempat Anu. Engkau akan melihat padanya jenazah, yang tiada seorang pun bersama jenazah itu, selain seorang wanita. Maka bersalatlah kepadanya. Sesungguhnya ia diampunkan. Maka bertambahlah herannya manusia. Lalu orang zahid tersebut memanggil istri yang meninggal. Dan ditanyakannya tentang keadaan yang meninggal. Dan bagaimana perjalanan hidupnya. Istrinya itu menjawab, sebagaimana yang telah diketahui orang. Adalah sepanjang harinya di warung khamar, yang sibuk dengan meminum khamar. Lalu orang zahid itu berkata kepada istri yang meninggal, lihatlah, adakah engkau ketahui daripadanya, akan sesuatu dari amal kebajikan? Wanita itu menjawab, ada, yaitu, 3 perkara. Adalah setiap hari ia sadar dari mabuknya waktu subuh. Lalu ia menggantikan pakaiannya dan berwudu. Lalu mengerjakan salat subuh dalam berjamaah. Kemudian, ia kembali ke warung khamar dan mengerjakan perbuatan fasik. Bahwa adalah selalu rumahnya tiada kosong dari seorang atau 2 orang anak yatim. Dan adalah ihsannya kepada anak-anak yatim itu lebih banyak daripada ihsannya kepada anak-anaknya. Dan ia sangat mencari untuk anak-anak yatim itu. Bahwa adalah ia sadar pada waktu sedang mabuknya itu dalam gelap malam. Lalu ia menangis dan mengatakan, ya Tuhan, sudut manakah dari sudut-sudut neraka jahanam, yang engkau kehendaki mengisikan sudut itu dengan manusia yang keji ini? Yani, dirinya. Orang zahid itu lalu pergi dan terangkatlah kesulitan dari urusan orang yang meninggal itu. Dari Solih bin Usyaim dan telah dikuburkan saudaranya, maka ia bermadah kepada kuburan saudaranya itu. Jikalau engkau lepas daripadanya, niscaya engkau lepas dari persoalan besar. Jikalau engkau tidak lepas daripadanya, maka aku tidak menyangka engkau akan lepas. Penjelasan, hal kuburan dan perkataan mereka mengenai kuburan. Adel Delahak berkata, seorang laki-laki bertanya, hai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih zuhudnya? Nabi menjawab, orang yang tidak melupakan kubur dan barang lama yang rusak. Ia meninggalkan keutamaan perhiasan dunia dan mengutamakan yang kekal daripada yang fana. Tidak menghitungkan besok dari harinya, dan menghitungkan dirinya dari isi kuburan. Ditanyakan kepada Alira, bagaimana keadaan engkau, bertetangga dengan kuburan? Ali menjawab, aku mendapati mereka tetangga yang baik. Aku mendapati mereka tetangga kebenaran. Mereka mencegah lidah dan mengingati akhirat. Rasulullah bersabda, tiada aku melihat suatu pemandangan, melainkan kuburan itu yang lebih tidak baik daripadanya. Umar bin Al-Khattab berkata, kami keluar bersama Rasulullah ke kuburan-kuburan. Lalu Nabi duduk di samping sebuah kuburan dan aku adalah yang terdekat dari rombongan, kepada Nabi. Nabi lalu menangis, aku menangis dan orang banyak menangis. Nabi lalu bertanya, apakah yang membawa engkau kepada menangis? Kami menjawab, kami menangis karena engkau menangis. Nabi lalu bersabda, ini kuburan ibuku Aminah binti Wahab. Aku minta izin pada Tuhanku menziarahinya. Maka diizinkan bagiku. Lalu aku meminta izin untuk meminta ampun dosanya. Maka ia enggan mengizinkan kepadaku. Lalu terdapat bagiku, apa yang didapati oleh seorang anak, dari kelemahan hati. Adalah Utsman bin Affan, apabila berdiri pada kuburan, lalu menangis sehingga basah janggutnya. Maka ia ditanyakan dari yang demikian dan dikatakan kepadanya, engkau sebutkan sorga dan neraka, engkau tidak menangis. Dan engkau menangis apabila engkau berdiri pada kuburan.
Utsman bin Affan lalu menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, bahwa kubur itu awal tempat tinggal bagi akhirat. Maka jikalau lepas daripadanya yang empunyanya, maka yang sesudahnya itu lebih mudah baginya. Dan jikalau ia tidak lepas daripadanya, maka yang sesudahnya itu lebih sukar. Dikatakan, bahwa Amr bin al-As memandang ke kuburan. Lalu ia turun dan mengerjakan salat 2 rakaat. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah engkau mengerjakannya. Amr bin al-As menjawab, aku teringat kepada isi kuburan itu dan apa yang terdinding di antara mereka dan di antaranya. Maka aku menyukai bahwa aku mendekatkan diri kepada Allah dengan 2 rakaat itu. Mujahid berkata, yang pertama dikatakan oleh anak Adam manusia, dengan lobang kuburannya, lalu lobang kuburan itu menjawab, aku adalah rumah ulat, rumah sendirian, rumah terasing dan rumah kegelapan. Inilah yang aku sediakan bagi engkau. Maka apakah yang engkau sediakan bagiku? Abu Dzar berkata, apakah tidak aku kabarkan kepadamu akan hari kemiskinanku? Ialah, hari aku diletakkan dalam kuburku. Adalah Abu Darda duduk pada perkuburan. Lalu ditanyakan kepadanya pada yang demikian. Abu Darda, lalu menjawab, aku duduk pada kaum, yang memperingatkan aku akan waktu kembaliku. Dan apabila aku bangun berdiri, mereka tidak mencaciku. Adalah Ja'far bin Muhammad datang ke kuburan pada malam hari dan mengatakan, hai penghuni kuburan. Tiadalah bagiku, apabila aku memanggil kamu, lalu kamu tidak menyahut akan panggilanku. Kemudian, Ja'far bin Muhammad berkata, didindingkan demi Allah di antara mereka dan di antara jawabanku. Seakan-akan adalah aku dengan aku ini seperti mereka. Kemudian, Ja'far bin Muhammad itu menghadap kepada salat sampai kepada terbit fajar. Umar bin Abdul Aziz berkata dengan sebahagian teman duduknya, hai Anu, aku tidak tidur malam tadi. Aku berpikir tentang kuburan dan penghuninya. Bahwa jikalau engkau melihat akan mayit sesudah 3 hari dalam kuburannya, niscaya engkau akan menjauhkan diri daripada mendekatinya, sesudah lamanya kejinakan hati engkau dengan dia. Dan sesungguhnya engkau melihat suatu rumah, yang berkeliling di dalamnya binatang-binatang kecil yang bernajis. Mengalir padanya nanah, dikoyakkan oleh ulat-ulat serta berubah bau. Kain-kain kafan menjadi lusuh sesudah bagus bentuk, harum bau dan bersih kain. Umar bin Abdul Aziz meneruskan ceritanya, kemudian orang itu memekik dengan pekikan, lalu ia jatuh tersungkur dengan pingsan. Yazid Ar-Rakashi berseru, hai orang yang terkubur dalam lobangnya dan kesepian dalam kubur dengan sendiriannya, yang berjinak hati dalam perut bumi dengan amalannya. Semoga aku ketahui, dengan amalan engkau yang mana, engkau merasa bergembira dan dengan saudara engkau yang mana, engkau bersukaria. Kemudian, Yazid Ar-Rakashi itu menangis, sehingga basah janggutnya. Kemudian, ia berkata, ia bergembira demi Allah dengan amal perbuatannya yang baik. Ia bersukaria demi Allah dengan teman-temannya yang bertolong-tolongan kepada mentaati Allah Ta'ala. Dan apabila ia memandang kepada kuburan, niscaya ia berdenguh, seperti berdenguhnya lembu. Hatim al-Asyam berkata, siapa yang melalui kuburan, lalu ia tidak bertafakur bagi dirinya dan tidak berdoa kepada mereka yang dalam kuburan itu, maka ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati mereka yang terkubur dalam kuburan itu. Bakar al-Abid mengatakan kepada ibunya, hai ibuku, kiranya engkau mandul, tidak melahirkan aku, bahwa bagi anak engkau dalam kuburan itu tahanan yang panjang dan sesudah itu berangkat daripadanya. Yahya bin Ma'ats berkata, hai anak Adam, engkau dipanggil oleh Tuhan engkau ke Darussalam, negeri kesejahteraan. Maka perhatikanlah, dari mana engkau memperkenankannya. Jikalau engkau memperkenankannya dari dunia engkau dan engkau menyibukkan diri dengan berangkat kepadanya, niscaya engkau telah masuk ke negeri sejahtera itu. Dan jikalau engkau memperkenankannya dari kuburan engkau, niscaya engkau mencegah dari masuk ke negeri sejahtera itu.
Al-Hasan bin Sholih apabila mendekati kuburan, maka ia mengatakan, alangkah bagusnya zahiriyah engkau. Sesungguhnya bala bencana ialah pada batiniah engkau. Atta, as-Silmi apabila telah gelap malam, lalu keluar ke pekuburan. Kemudian berkata, hai isi kuburan, kamu telah meninggal. Maka wahai orang-orang yang telah meninggal, dan kamu melihat amal perbuatanmu, maka wahai amal perbuatan. Kemudian, ia menyambung, besok, Atta, dalam kubur. Besok, Atta, dalam kubur. Selalulah yang demikian kerjanya, sehingga pagi hari. Sufyan berkata, barang siapa membanyakkan mengingati kubur, niscaya didapatinya kubur itu suatu taman dari taman-taman sorga. Dan barang siapa lalai daripada mengingatinya, niscaya ia mendapatinya sebagai lobang dari lobang-lobang neraka. Adalah Ar-Rabi bin Haytham telah mengorek kuburan dalam rumahnya. Maka apabila ia merasa pada hatinya kekesatan, lalu ia masuk dalam kuburan itu. Lalu ia berbaring dan berhenti di situ Masya Allah. Kemudian, ia membaca ayat, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup, supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99-100. Ia mengulang-ulangi membaca ayat tadi. Kemudian ia kembali kepada dirinya sendiri, hai Rabi, aku telah kembalikan engkau, maka beramallah. Ahmad bin Harb berkata, bumi itu heran tentang orang yang menyediakan tempat tidurnya dan meratakan tikarnya untuk tidur. Bumi itu lalu berkata, hai anak Adam, mengapa engkau tidak ingat kepada lamanya percobaan engkau dan tiadalah di antara aku dan engkau itu sesuatu. Maimun bin Mahran berkata, aku keluar bersama Umar bin Abdul Aziz ke pekuburan. Maka tatkala Umar itu melihat kuburan, lalu ia menangis. Kemudian, ia menghadap kepadaku, lalu berkata, hai Maimun, ini kuburan nenek moyangku Bani Umayyah. Seakan-akan mereka itu tidak berkongsi dengan penduduk dunia tentang kelezatan dan kehidupan mereka. Apa tidakkah engkau melihat mereka terbaring, yang telah bertempat dengan mereka itu kelebihan-kelebihan? Telah mengokoh pada mereka itu kebusukan dan binatang-binatang kecil yang busuk menimpakan pada tubuh mereka kerusakan. Kemudian, ia menangis dan berkata, demi Allah, aku tiada melihat seseorang yang lebih menikmati, dari orang yang telah jadi ke kuburan ini. Dan ia merasa aman dari azab Allah. Sabit al-Banani berkata, aku masuk ke pekuburan-pekuburan. Maka tatkala aku bermaksud keluar daripadanya, tiba-tiba ada suara orang berkata, yang mengatakan, hai Sabit, janganlah engkau tertipu oleh diamnya penghuni-penghuni kuburan ini. Maka berapa banyak diri yang redup padanya. Diriwayatkan, bahwa Fatimah binti Al-Husain memandang kepada jenazah suaminya Al-Hasan bin Al-Hasan. Lalu ia menutupkan mukanya dan bermadah. Adalah mereka itu harapan, kemudian menjadi penerimaan kebajikan. Sungguh besarlah penerimaan kebajikan-kebajikan dan mengagumkan. Dikatakan, bahwa Fatimah binti Al-Husain membuat kemah atas kuburan suaminya. Dan beriktikaf menetap di situ dengan beribadah setahun. Tatkala telah berlalu setahun, lalu mereka membuka kemah itu. Dan Fatimah binti Al-Husain masuk ke Madinah. Lalu mereka mendengar suara dari sudut pekuburan Al-Baqi, Madinah, yang bunyinya, adakah kamu dapati apa yang telah hilang daripada kamu? Lalu mereka mendengar dari sudut yang lain, bahkan mereka itu putus asa, lalu mereka membalik belakang. Abu Musa at-Tamimi berkata, telah wafat istri Al-Farazdak. Lalu keluar dalam rombongan pengantar jenazahnya, pemuka-pemuka kota Basrah. Di antaranya Al-Hasan Al-Basyari. Maka berkata Al-Hasan Al-Basyari kepada Al-Farazdak, hai Abu Faras, apakah yang engkau sediakan untuk hari ini? Al-Farazdak lalu menjawab, syahadah pengakuan, bahwa, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah, la ilaha illallah, semenjak 60 tahun. Maka tatkala istrinya telah dikuburkan, lalu Al-Farazdak berdiri di samping kuburannya,
seraya bermadah. Aku takut di belakang kuburan, jikalau tidak engkau menyembuhkan aku, akan lebih sangat dari kuburan, kenyalaan api dan lebih menyempitkan aku. Apabila datang kepadaku pada hari kiamat, seorang panglima yang keras, dan seorang penghalau, yang menghalaukan Farazdak, telah kecewa dari anak Adam, orang yang berjalan ke neraka, terbelenggu dengan rantai, yang berwarna biru. Mereka bermadah mengenai isi kuburan. Berhentilah di kuburan. Katakanlah kepada halamannya, siapakah dari kamu yang tenggelam, dalam kegelapannya? Siapakah yang dikurniakan, dari kamu pada tempat bawah kuburan? Ia telah merasakan, dinginnya keamanan dari ketakutan-ketakutan. Adapun ketenangan bagi semua orang, maka itu adalah satu. Tidak nyatalah kelebihan, pada tingkat-tingkatnya itu. Jikalau mereka memberi jawaban kepada kamu, niscaya mereka menerangkan kepadamu dengan lisan. Mereka akan menyifatkan segala kebenaran itu, dari segala keadaannya yang kemudian. Adapun orang yang taat, maka ia bertempat dalam taman, membawa kepada yang ia kehendak, dari bermacam kayu-kayuan. Orang yang berdosa, yang durhaka, ia bulak-balik dengan itu. Dalam lobang, bertempatlah dia, dengan ular-ularnya itu. Kala jengking berjalan, menuju kepadanya. Maka rohnya dalam kesangatan penyiksaan, dari sengatan-sengatannya. Daud At-Tai lalu di tempat seorang wanita, yang sedang menangis di kuburan. Dan wanita itu bermadah. Engkau tidak mempunyai kehidupan dan tidak memperolehkannya. Apabila engkau berada dalam kuburan, mereka telah memasukkan engkau dalam lobangnya. Maka bagaimana aku merasakan, untuk rasa mengantuknya. Dan engkau di sebelah kanan, mereka menjadikan engkau bantalnya. Kemudian, wanita itu berkata, "Hai anakku, kiranya aku ketahui, dengan yang mana dari dua pipimu itu, ulat memulai." Maka gemetarlah Daud pada tempat duduknya dan ia jatuh dalam keadaan pingsan. Malik bin Dinar berkata, "Aku lalu di pekuburan. Maka aku bermadah. Aku datang ke kuburan-kuburan, lalu aku menyerukannya. Manakah orang yang mempunyai kebesaran dan orang yang terpandang hina? Manakah orang yang menunjukkan, dengan tak sopan pada kekuasaannya? Manakah orang yang membersihkan, apabila ia menyombongkannya?" Malik bin Dinar meneruskan ceritanya, "Lalu aku dipanggil dari celah-celah kuburan itu. Aku mendengar suara dan tiada melihat orangnya. Suara itu berbunyi, 'Mereka telah lenyap semua, maka tidak ada yang memberi berita. Mereka telah meninggal semua, dan berita pun meninggal pula. Berjalan petang dan pagi, puteri-puteri orang kaya. Maka terhapuslah kebagusan bentuk-bentuk itu. Maka wahai yang bertanya kepadaku, dari hal manusia yang telah lalu, adakah hartamu itu, menjadi ibarat pada yang engkau lihat itu?" Malik bin Dinar meneruskan ceritanya, "Aku lalu kembali dan aku menangis. Beberapa bait syair yang terdapat, tertulis pada kuburan. Malik bin Dinar mendapat, tertulis atas kuburan. Bermunajah dengan engkau kuburan dan dia itu diam. Penghuninya engkau terangkan, berada di bawah tanah. Hai yang mengumpulkan dunia, untuk menyampaikannya bagi orang lain. Untuk siapa engkau kumpulkan dunia dan engkau sendiri akan mati?" Ia mendapat tertulis atas kuburan lain. Hai Ganim, halaman rumahmu itu luas, dan kuburanmu, segala sudutnya terbangun dengan kokoh. Adakah bermanfaat bagi yang dikuburkan, oleh bangunan kuburannya? Apabila tubuhnya dalam kuburan, hancur luluh adanya. Ibnu Samak berkata, "Aku lalu di atas pekuburan. Lalu terlihat di atas suatu kuburan tertulis, 'Kaum keluargaku melalui, di samping kuburanku.' Seakan-akan keluargaku ini, tidak lagi mengenal aku. Orang-orang yang memperoleh pusaka, membagi-bagikan hartaku. Mereka tidak terlambat pula, bahwa mengingkari akan hutang-hutangku.
Mereka telah